tugas yang melekat pada diri manusia sejak ia diciptakan. Nah, kata lain tugas mendidik itu adalah tugas dari Tuhan sendiri. Ya. Percaya nggak ini? Nah, kita kecil. Oke, perhatikan ya. Kita kecil. Lalu ibu besar punya adik, disuruh jaga adik kan? Menjaga bagian dari bagian dari mendidik kan? Ya. Nah, kemudian kita tumbuh dewasa menjadi orang tua juga suka sama orang tua apa? Kalau gitu yang mau mendidik itu siapa? Yakin? Nah sekarang Bapak Ibu jadi guru. Tugas utama guru apa? Kalau gitu tugas mendidik yang Bapak Ibu emban, bosnya siapa? Tuhan. Kenapa kok kepala sekolah diomongin di ruang guru? Saya kepala sekolah ya. Saya tahu persis omongan di ruang guru. Kalau kepala sekolahnya salah sedikit ya Allah, itu kayaknya seluruh kebaikannya hancur. Kenapa guru dengan guru saling dijelekin? Nah, ini yang perlu kita bereskan. Jadi kalau kita sudah menjadi guru, maka percayalah kalau tugas itu dari Tuhan, tugas Tuhan dari Tuhan. Perhatikan kata kuncinya. Tugas itu dari Tuhan, artinya Tuhan sendiri yang akan membayar Bapak Ibu lunas dengan bonus-bonusnya. Amin ya. Saya berani mengatakan ini karena saya mengalami. Saya menyelesaikan S1 beasiswa, S2 beasiswa. Semoga S3 nanti ada yang subsidi lagi. Saya kemana-mana mengajarkan tentang mendidik, digratiskan tiketnya, hotelnya, bahkan pulang masih dikasih uang saku. Ya, kalau mau bilang tubuhku dulu nggak begini setelah jadi trainer. Ya, ya ini aja. Ya, jadi imani ini ya teman-teman semua. Ya, karena pertanyaannya selalu ini. Bagaimana dunia ini? Perhatikan ini. Siapa itu? Pertanyaannya selalu siapa dunia. Nah, tepuk tangan dong, Bapak Ibu ini selalu siapa gurunya. Karena pertanyaannya siapa gurunya, maka guru tidak bisa sombong, nggak bisa menepuk dada. Saya bisa seperti ini karena saya punya guru-guru yang luar biasa. Enak kan jadi guru? Dosa yang paling dibenci Tuhan apa? Kesombongan. Adam dan Hawa sampai diusir karena sombong. Nah, guru selalu pertanyaannya siapa? Maka kalau guru masih sombong, segera bertobat. Oke, yang berikutnya. Guru itu pekerjaan mulia, teman-teman. Karena penuh resiko. Salah mendidik dalam 5 tahun pertama itu berkontribusi 90% kesalahan tumbuh kembang anak. Ya. Saya kasih contoh. Misalnya ini ya, menulis huruf A. Kalau gurunya ngajarin lurus dulu baru lengkung, maka seumur hidup anak itu nulis lurus dulu baru lengkung. Hal kecil. Ya. Kalau gurunya memaki, anak belajar. Guru buang sampah sembarangan, anak lebih lagi. Maka susah banget ya memilah sampah. Pertanyaannya siapa gurunya? Dunia ini akan indah kalau guru-gurunya adalah guru sejati. Ya, oke. Karena itu
profesi guru selalu di urutan pertama. Apapun jabatannya, profesinya, pertanyaannya adalah siapa Gurunya. dan kelak saat dipanggil Tuhan, ketika murid kita adalah orang-orang yang luar biasa, kita bisa bilang ke Tuhan siapa gurunya? Gurunya adalah kok gak yakin? Gurunya adalah Saya. kalau muridnya ternyata jadi koruptor, gurunya adalah coba direnungkan. Apalagi yang mengajarnya sudah lebih dari 5 tahun. Apalagi seperti saya yang sudah di 40 tahun itu saya merenung betul-betul. Saya cari ada nggak murid saya yang kacau gitu ya. Waduh, saya harus bertobat ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Ya. Siapa gurunya ya? Nah, oke, karena waktu yang diberikan ke saya nanti kita akan selesai 12.45 ya. Materi ini nanti, ini saya mohon maaf, harusnya materi ini sudah saya kirim. Hanya laptop saya bermasalah dengan internet, jadi saya nggak bisa kirim kemarin. Nanti kalau ini sudah beres, saya akan kirim lewat Pak Hendra. Nanti biar disiapkan teman-teman ya. Tapi kalau mau nulis silakan ya. Saya akan ambil tema bermain adalah belajar. Sampai kapanpun ini bukan hanya di PAUD Bapak dan Ibu. Bapak Ibu senang kan kalau diajak main game? Senang. Yakin? Yakin. Senang ya? Diajak jalan-jalan senang nggak? Senang. Kali. Sekali ya. Dikasih hadiah senang nggak? Senang. Senang banget. Dipuji senang nggak? Oh, Mbak sekarang puji teman sebelahnya. Coba bilang teman sebelahnya. Aku cantik sekali. Kasih tos dong, kasih tos dong. Baik, di sini ada bapak-bapak juga ya. Coba lihat ke bapak-bapak, bilang bapak-bapak keren banget. Berubah ya. Perhatikan ya, auranya langsung aura kasih ya. Langsung berubah, smile, senang. Nah, bayangkan hal ini terjadi di PAUD Bapak dan Ibu. Setiap hari bermain, dipuji, dihargai ya. Maka PAUD ini akan menjadi taman yang subur untuk kedua anak-anak. Nah, sekarang coba direnungkan. Sebenarnya PAUD itu sederhana. Kalau akreditasi, kalau saya jadi asesor, saya cuma akan bertanya ke anak-anak betah nggak di PAUD ini? Oleh ada yang enggak, oh udah gagal ini. Mau RPP-nya sebagus apapun gagal. Karena harusnya anak-anak bilang betah. Nanti saya akan nanya teman guru, gimana dengan teman-temannya? Betah nggak kerja di sini? Aduh Bu, pengennya segera pulang. Gagal. Karena suasana menyenangkan itu indikatornya orang nggak mau pulang. Betul? Besok ke Singapura. Iya Bu. Ya, kalau di sana senang pengen pulang lagi nggak? Habis uangnya. Tapi semangat nggak ke Singapura? Semangat. Seperti itu. Itu harusnya suasana kelas seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Gampang. mana yang dibangun sebenarnya? Yang diinginkan, yang mana? Yang ini. Yang pakai. Yang ini pakai suami ya. Semua pengen kayak gini ya. Tapi sebenarnya yang dibangun yang mana? Yang ini lah. Ini yang dibangun oleh Bapak dan Ibu rata-rata dulu. Kenapa? Perhatikan ya.
baru lahir dibilang anak siapa, amnesia orang tuanya ya, anak ganteng kesayangan. Oke, tunggu sedikit mulai explore, ada piring pecah, dasar, betul? Jadi yang dibangun ini terlambat lagi kau hari ini. Mainan berantakan di mana-mana. Anak umur 3, ya baru mulai berjalan itu kan 2 tahun ya, sampai 5 tahun coba hidupnya. Mama baru beresin, kamu sudah berantakan lagi, dasar anak. Jadi antara keinginan kita punya anak yang ceria dengan apa yang kita lakukan itu bertolak belakang. Segera bertobat ya. Ya. Jadi kita pengen anaknya begini tapi sehari-hari ini. Saya nggak tahu apakah sekarang masih menjadi kebiasaan di Karo. Ini saya dengar dari orang sana ya. Bapaknya menghabiskan waktu di dapur tuan. Nanti kalau anaknya mau berangkat sekolah suruh cari bapaknya. Oke, apa yang dipelajari anak itu? Maka sekolah menjadi tidak penting. Belum nanti pulang dimarahin oleh mamanya. Kau minta uang ke sana ke bapakmu. Sih, lihat ya. Ini problem kita bukan hanya di Karo Bapak dan Ibu. Saya ke NTT pun emas di ujung rotan. Jadi anak tuh harus dipukul, diteriakin, kalau nggak dipukul katanya nggak belajar. Saya ke Kalimantan juga sama, ke Jawa juga sama, dan dikira orang Jawa itu halus-halus semua. Jadi pola asuh yang dibangun di 5 tahun pertama sekarang sampai Pak Ut itu usianya sampai 8 tahun, itu justru membangunnya begini. Maka Bapak Ibu berada di tempat yang tepat. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa membantu anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak seperti ini. Yakin? Asik dong teman-teman. Tepuk tangan dong buat kita. Itu kenapa saya semangat. Ya, nggak ada capek kalau saya disuruh ini untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita mau melihat ya, pendidikan ini luar biasa perubahannya, betul? Yang paling bikin pusing kurikulum Merdeka ya. Merdeka tapi malah terjajah ya. Yang benar kayak apa sih? Betul, nanti kita bahas belakangan ya. Icip-icip, tapi karena waktu saya sedikit saya nggak bisa bahas secara tuntas tentang kurikulum Merdeka ya. Nah, ini tantangan dunia pendidikan Bapak Ibu. Dunia itu mengalami perubahan yang sangat cepat, hitungannya detik. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, sudah robot luar biasa, teknologi luar biasa. Jadi perkembangannya itu sangat cepat. Dan impactnya, dampaknya, anak-anak kita pun belum terproses dengan matang, dia sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Ini impactnya. Sampai dibilang generasi stroberi. Kelihatannya bagus di luar tapi busuk di dalam. Kenapa? Karena tidak terproses matang. Kalau generasi saya dulu matang banget. Karena bebas bermain di sawah, di sungai, main bola, mandi hujan. Orang tua nggak akan melarang karena zaman dulu belum ada hujan asam. Air hujan itu air suling, bagus malah. Tapi sekarang ya, dikit-dikit kena hujan sakit karena memang air hujannya bukan air suling lagi, polusinya sudah luar biasa. Nah, kita perlu menghadapi ini tantangan, jangan dibikin menjadi beban. Kalau tantangan itu artinya kita dipercaya untuk dapat solusinya, ya. Perubahan di pendidikannya ada 2.
pada guru dan pada masa depan peserta didik. Ini yang sedang kita hadapi, ya. Nah, ini bonus demografi Bapak dan Ibu. Nanti di tahun 2035, 10 tahun dari sekarang, anak PAUD yang sekarang ini Bapak Ibu didik, dia masuk ke usia produktif di sini, ya. Ini mulai dari 15 tahun ini ya, sampai dengan ke usia 34 tahun. Anak-anak kan berada di sini, betul? Ya. Dan ini jumlahnya akan mencapai kurang lebih 114 juta jiwa. Ini yang disebut bonus demografi. Total penduduk Indonesia 207. 114 juta jiwanya itu adalah usia produktif. Nah, sementara tantangannya anak-anak usia itu banyak yang menjadi generasi stroberi tadi. Kalau tidak dididik dengan proses yang benar. Maka saya tahun 2035 sudah berusia 66 tahun, udah nggak terlalu produktif. Kalau saya nggak mempersiapkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang mandiri, maka generasi kita, generasi tua ini yang akhirnya harus menanggung beban hidup generasi yang harusnya di usia produktif. Bisa dipahami kenapa gencar sekali dibilang bonus demografi. Nah, bonus demografi ini Bapak dan Ibu, ini bisa menjadi ancaman kalau generasi yang jumlahnya 114 juta jiwa ini adalah generasi gagal. Ngeri-ngeri sedap ya. Tetangga sebelah kita, ya, saya kasih clue. Masih. Saya percaya masih, karena masih ada ibu bapak guru yang peduli PAUD. Ya, tepuk tangan dong. Kebayang ya, kenapa pentingnya PAUD itu di sini? Ya, tetangga kita tuh gencar sekali, bahkan mengajarkan yang sangat ekstrim. Kenapa sekarang pakai Pak dan Ibu? 60% ibu hamil kurang darah. Coba perhatikan umat. Apakah ada yang sedang masa hamil atau pranikah? Tolong ini benar-benar pembinaan pranikah ini harus keras. Jangan hanya memikirkan undangannya siapa, pestanya kayak gimana, pre-weddingnya kayak gimana, itu gak penting. Itu hanya 3 jam. Tapi bagaimana mereka menjadi bapak dan ibu yang berkualitas. Karena itu perintah Tuhan yang pertama, beranak cuculah. Ya, ini yang di kita lemah. Ya. Sehingga anak-anak dari kecil udah nggak nyaman di gereja. Jangan ribut, nanti bapak pendeta marah sama saya, nanti pastornya marah, Tuhan Yesus marah. Oh my God, Tuhan Yesus datanglah padaku anak-anak, ya kan? Ya, nih pendidikan kita itu ranking 2 dari bawah Bapak Ibu untuk matematika, membaca dan sains. Ini di PAUD. Kenapa? Karena di PAUD takut anaknya nggak bisa jalistum, akhirnya drilling, rusak otaknya. Ya, rusak otaknya. Tempat saya bekerja dulu Cambridge School, ya terakhir saya bekerja. Untuk anak kelas 1 itu belum menulis, baru balok-balok di color gitu ya. 2 tambah 2 itu 2 balok
ditambah 2 balok menjadi, baru diwarnai. Textbooknya baru seperti itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Kita textbooknya sudah, bacaannya ya, saya dulu menentang keras itu, dan memang berhadapan dengan pengawas yang biarin aja. SD kan ada 6 tahun, kenapa ribet di kelas 1? Kelas 1 tuh harus tetap seperti PAUD. Itu prinsip itu saya lakukan dari 2005 saat saya jabat kepala sekolah. Jadi kelas 1, 2, 3 itu masih bermain. Ya, matematika itu ada yang jadi dia bilang kita jualan, anak-anak bawa mainan pakai uang-uangan, lalu gurunya jadi bank, tukar menukar bank, uang dan seterusnya, dan mereka nggak mau pulang. Itu pelajaran apa yang dipelajari? Matematika, bahasa, karakter, kejujuran. Ya, tidak harus dengan teks. Sosiodrama, ya kan? Kalau mau watching movie, nonton film, ada yang jaga tiket, ada yang bawa popcorn, lalu diatur kayak di studio 2 sudah dimulai, orang temannya antri. Apa yang diajari? Belajar antri, belajar taat. Dia dapat tempat duduknya nomor berapa, tidak nyerobot punya temannya. Filmnya diputarkan film bahasa Inggris, lalu dibahas bersama guru karakter tokohnya. Banyak cara, ya. Kalau nggak diperbaiki ya ini, kalau nggak bermain ya ini jadinya. Di Jakarta aja literasi level 1, 70% orang maka banyak orang yang percaya hoax. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak berkepentingan karena memang literasinya level 1. Ini baru membaca, belum memahami, belum. Apalagi menyampaikan ide, belum. Dan kita 28% stunting, artinya dari 3 anak 1 anak stunting. Dan stunting ini kenapa ngeri Bapak dan Ibu? Karena stunting ini berkaitan dengan neuron, dengan sel otak. Dan anak stunting kalau nggak diberesin berpotensi menurunkan stunting ke 2 generasi. Jadi kalau neneknya stunting nggak diberesin, anaknya akan stunting dan cucunya akan stunting. Maka lingkaran setan. Nah, karena neuronnya yang rusak, maka anak stunting akan memiliki kecenderungan tidak instan. Ya. Ya, tolong ini nanti kalau parenting disampaikan ke orang tua murid ya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini pertanyaannya bagaimana kita mau bersaing di era global. Tapi saya masih punya harapan karena saya berhadapan dengan guru-guru yang luar biasa. Siapa gurunya? Saya. Nah, sekarang lebih pede ya. Siapa gurunya? Saya. Kasih tahu temannya. Siapa gurunya? Saya. Kasih tos dong. Yeay. Ini masih ada harapan sekalipun situasinya sudah sangat mengerikan. Pak Ut, tepuk tangan dulu dong, gereja-gereja Pak Ut. Lihat ya, ini sudah diteliti oleh Profesor James Heckman. Dia ahli ekonomi, tapi memenangkan Nobel dengan cara menghitung keuntungan ketika investasi dilakukan di prenatal 0-3 tahun, 4-5 tahun, usia sekolah dan setelah sekolah ini training, job training ya. Kita lihat kalau prenatal, artinya diinvestasikan ke anak-anak remaja, ya. Itu kalau berhasil, ini biayanya kecil, karena di sini paling kalau kursus persiapan pernikahan tuh biayanya nggak mahal, nggak perlu bikin gedung kan, ya. Tapi hasilnya akan mencapai 100%.
ya, karena prenatal disiapkan maka akan lahir anak-anak yang sehat, ya, anak-anak yang luar biasa, ya. Sekarang ini nih 0 sampai 3 tahun 1000 hari pertama. 1000 hari pertama investasinya apa? ASI, betul? Makanan bergizi, kasih sayang orang tua, kan itu investasinya. Belum bikin gedung sekolah kan? Belum kan? Investasi di sini hasilnya kurang lebih di 80%. 4 sampai 5 tahun masih menguntungkan. Ini PAUD, nggak perlu bikin lab kan di PAUD, bikin lapangan nggak kan? Ya, PAUD, yang penting ada guru, ada mainan, gurunya baik hati, buat anak-anak PAUD itu udah luar biasa, ya. Ini usia sekolah sampai SMA, ya 50% kembalinya. Nah, ini yang banyak digencarkan nih, lembaga-lembaga kursus, ya, kursus montir kah, kursus jahit. Ini investasinya besar tapi hasilnya kecil, rugi. Ada yang setelah dikasih kursus jahit gratis terus buka jahit di rumah, belum tentu. Mesin jahit harganya berapa? 8 juta. Invest buat PAUD 8 juta. Sudah jadi apa? Betul? Itu yang saya maksud. Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu, ini dihitungnya lah sama Profesor Jim Sackman. Setiap $1 yang diinvestasikan di usia ini, bahkan prenatal, itu akan kembali 8,6 US dollar. Untung nggak kalau kita invest baliknya 8 kali lipat. Nah sekarang yuk kita buka gereja kita untuk PAUD. Keuntungannya 8,6 kali. Nanti nggak repot cari donatur kalau anak-anak PAUD-nya dididik dengan baik. Mereka akan cinta Tuhan, akan ingat di mana mereka berasal saat kecil. Tepuk tangan dong buat Bapak dan Ibu. Keren ya? Keren nggak? Bayar nggak? Kalau Bapak Ibu sakit muridnya jadi dokter perlu bayar nggak? Saya kasih kesaksian lagi Bapak dan Ibu. Saya ke Australia, dibayarin tapi saya nggak bayar sendiri, mahal sih. Makan nasi sepiring aja 300.000. Gak boleh nambah. Mending piring nasinya banyak sedikit dan nggak enak. Ya, beda-beda sama nasi kita beda. Saya ke sana, terus saya ke Melbourne dan ke Brisbane, ya. Di Brisbane itu pantainya masih bagus, pantai-pantai di Indonesia Timur jauh, bagus banget di Indonesia Timur. Nah, nggak taunya ketemu murid saya sudah lupa. Saya ngajar dari tahun 90, ini anak sudah gendut, botak, sama istrinya, lalu gandeng anak, itu panggil saya, Miss Resni kan ya kayak gitu. Miss Resni berarti murid nih, gitu kan. Miss ingat saya nggak? Cerita saya setengah mati mengingat. Ya itu murid saya tahun 90. Ya, saya pertama kali mengajar SMP waktu. Ini murid saya tahun 90. Ketemu di sana dan dia jadi pengusaha sukses di Selandia Baru. Dia lagi jalan-jalan ke Brisbane. Kabar baiknya adalah saya ditraktir. Ya. Pertanyaannya siapa gurunya? Kalau saat itu image dia tentang saya adalah guru yang jahat, boro-boro nyapa ya, betul? Ya. Baik. Nah, kalau anak usia dini ini berkualitas, maka akan terjadi penyempitan kesenjangan pendidikan tinggi. Karena mereka bisa punya potensi dapat beasiswa. Benar nggak? Sekarang beasiswa bertebaran loh. Ya, lalu apalagi keuntungannya? Nggak perlu remedial, nggak perlu kursus-kursus IBA, IPU, nggak usah.
Ya, nggak usah karena mereka sudah dididik dengan benar. Nah, hemat dan kemudian dia bisa memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Berikutnya, nggak perlu buka penjara lebih banyak. Saya setuju kok dengan Pak Yasona, nggak perlu tambah penjara. Ini buka PAUD banyak-banyak, benar nggak? Benar nggak? Ini kalau maunya benar, penjaranya sepi. Sekarang banyak penjara di Jerman, di Belanda itu jadi kafe. Karena nggak ada orang yang di penjara. Bahkan di beberapa negara tahanan itu nggak dijaga. Ya, kenapa? Karakternya sudah unggul. Gitu. Jadi dia tahu dia buat salah, dia sadar dia harus di penjara dan dia nggak perlu kabur dari penjara. Ya. Dan yang pasti orang tua akan tenang hidupnya. Betul nggak? Betul ya? Siapa di sini yang anaknya sudah mulai bekerja, yang sudah punya anak, punya cucu? Belum ya? Ada. Yang mengubah diri. Ya. Kira-kira sudah paham ya latar belakang kenapa PAUD ini istimewa? Paham ya? Jadi nggak ada lagi yang kalau bilang saya cuma guru PAUD. Jangan, saya guru PAUD, saya guru TK. Sekarang kan jadi satu tuh direkturnya PAUD nih ya. TK dan PAUD itu setara, jangan musuhan. Ini sekete Bu, nggak musuhan sekete. Antara Himpaudi dan IGTKI kalau perlu melengos. Saya sering ikut pelatihan, jadi saya hafal betul itu ketua Himpaudi dengan gayanya seperti itu, ketua IGTKI dengan seperti itu. Saya yakin aset yang baik. Yakin. Ini penting nih, yakin nih aset yang baik atau aset yang merugikan. Ya, oke, semoga aset yang baik ya. Nah, puji Tuhan. Perubahan guru itu apa? Di kompetensinya. Tapi saya nggak bahas ini ya, karena ini diwajibkan oleh undang-undang ya. Jadi kompetensinya itu, ini ada 4: pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini saya nggak bahas di sini, waktunya nggak cukup ya. Tapi ini yang harus Bapak Ibu kuasai. Pedagogi, ya Bapak Ibu harus belajar sampai seumur hayat. Kepribadian, jadilah pribadi yang seperti Tuhan sendiri. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Profesional, ya kita jadi guru yang memang profesional karena itu profesi. Sosial, ya bagaimana kita bisa hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Ya, nah 4 ini harus dipenuhi. Kalau belum memiliki, bagaimana? Kalau belum memiliki 4 kompetensi ini, kira-kira berhenti jadi guru? Belajar terus. Kalau sudah punya, apa yang dilakukan? Ajarin temennya. Ya, hukumnya wajib itu. Ya, istilahnya wakudu ya. Kudu kalau di Jawa itu udah nggak ada jus, harus. Kenapa? Karena kalau Anda sendiri yang punya 4 kompetensi, temennya nggak punya, pincang. Benar nggak? Benar nggak? Jadi jangan, saya sudah. Nah, apa kabar temennya? Ya, yuk. Sekarang peserta didik nih Bapak dan Ibu. Ngeri saya kalau di era ini ya 4.0, 5.0 itu percepatannya hitungannya detik. Bayangkan anak-anak hidup dalam perubahan yang begitu keras. Maka nggak heran kalau mereka belum kuat diterjang badai, tsunami, akhirnya maka tolong baik-baik sampaikan ke orang tua,
Stop kasih gadget ke anaknya sebelum dia perlu. Itu merusak. Sangat merusak. Anak yang harusnya aktif duduk hanya melihat layar yang lebarnya segini. Antara mata, ini koordinasinya belum siap, ya, belum beres, ya, itu yang pertama. Lalu tontonan apa yang ada di sini? Kadang nonton ada selingan iklan, iklannya tentang apa? Maka anak-anak di usia 0 sampai 5 tahun atau 8 tahun jangan bersentuhan dengan gadget. TV pun jangan dinyalain. Ajak anak-anak bereksplorasi, jadikan seluruh rumah tempat bermain. Saya baru selesai menulis 50 permainan di rumah. Semoga nanti bisa diterbitkan, nanti saya akan share ya. Ya, jadi bermain orang tua dan anak di rumah dengan memanfaatkan apa yang ada di rumah. Jadi nggak perlu beli. Ya, baru selesai kemarin saya tulis, nanti proses editing. Mohon doanya supaya bisa dicetak dengan baik ya. Tuh, saat ini bila tolong bantu saya membuat RPPH dengan tema binatang. Nggak ada 1 menit. Nah, kuncinya di bapak dan ibu. Boleh pakai AI, boleh. Tapi bapak dan ibu adalah pengambil keputusan apakah RPP itu pas dengan peserta didik Anda. Ya, jadi AI ini membantu, tapi dia hanya sekedar membantu. Keputusannya ada di bapak dan ibu. AI macam-macam bentuknya, ada yang Gemini, ada Chat GPT, ada macam-macam ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya. Nah, karena itu bapak dan ibu, ini yang dihadapi peserta kita, maka kita perlu mengubah cara mengajar. Pakai STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, Matematika, dan pendekatannya scientific. Jadi bukan drilling. Contoh, ajak anak-anak membuat orange juice, itu STEAM. Ada jeruknya, ada pisaunya, ada gelasnya, ada gulanya, ada airnya, nanti dihias gelasnya, ada penyajian, itu STEAM. Bermain dengan daun, lalu membuat bermacam-macam bentuk, itu STEAM. Karena menggunakan gunting, menggunakan lem, menggunakan berbagai cara. Nah, kalau begitu pertanyaan saya, perlu nggak di PAUD ini selalu membeli mainan jadi? Nah, ayo siapa yang bilang masih kekurangan mainan? Saya udah pernah ke Tanah Karo, saya iri hati. Apa yang nggak ada di sana? Kalau kita bicara STEAM, apa yang nggak ada di Tanah Karo? Gunung meletus saja bisa dilihat. Iya, betul. Betul. Langsung anak melihat cuaca, menanam sayur, ya, luar biasa. Maka kalau guru yang masih mengeluh di PAUD yang nggak ada mainan, segera bertobat. Ya, daripada diinvestasikan beli mainan yang hanya dipakai sekali-sekali, ajak anak bereksplorasi. Ya, oke. Next ya, kita bisa bahas ini. Kalau mau training online boleh, jadi nggak mahal ya. Pak Endra dicatat Pak, nanti minta waktu saya, tapi online ya. Nah, peserta didik ini perlu distimulasi agar dapat berinteraksi dan berinteraksi dengan baik. Ada pojok baca,
Waduh, Bu Resni, kalau pojok baca bukunya mesti beli. Guru bikin sendiri bukunya. Bisa? Ada perca kain, ada karton. Anak kalau membaca buku itu perlu banyak tulisan atau enggak? Bapak Ibu bikin bentuk kucing, lalu ditempel bulu-bulu, tulis di bawahnya kucing, dibendel binatang peliharaan. Jadi satu buku mengenal angka. 1 gambarnya bola, 2 gambarnya 2 mata. Jadi satu buku. Oke, bisa toh? Enggak? Mau atau enggak? Pertanyaan saya salah ya. Mau atau tidak? Jadi sebenarnya nggak ada alasan nih. Nggak ada dana buat beli buku. Bikin, bahkan GPKP bikin lomba guru kreatif membuat buku. Seru kan? Bayangin, ada berapa ratus guru masing-masing membuat satu buku, lalu itu didokumentasikan. Kaya sekali, ya. Berikutnya, STEAM dan literasi, numerasi ini menjadi CP sebenarnya di kurikulum merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung apa itu CP, ya ini. Ya. Yang bikin siapa CP? CP1, CP2. Siapa yang bikin? Guru. Guru dianalisa muridnya, oh anak saya masih di CP 1. Berarti saya start dengan CP 1. Oh dipakai, oh anak saya udah di CP 2, berarti start dengan CP 2. Jadi CP ini yang menentukan adalah guru. Makanya disebut merdeka. Makanya disebutnya kurikulum apa KSOP, ya. Bikin nggak? Nggak apa-apa sih kalau nggak bikin. Semoga nggak ganti kurikulum. Oke, ini yang mau saya sampaikan. Udah lupakan kurikulum merdeka. Nanti dibahas terus sendiri. Ini yang mau saya sampaikan. Dicatat ya Bapak Ibu, catat ini ya. Kalau di foto meletot-meletot tuh. Dicatat. Ini goal dari PAUD berbasis gereja 5C. Catat baik-baik ya. Pertama, anak harus punya skill komunikasi, yaitu menyampaikan pemikirannya. Maka metodenya tadi STEAM, bercerita, bercakap-cakap, tanya jawab, eksplorasi, supaya anak bisa menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasa. Orang yang punya kemampuan ini yang unggul nantinya. Ayo memilih presiden karena menang debat kan? Skill komunikasinya luar biasa kan? Hasilnya belum tentu. Ya. Nah, yang kedua kolaborasi. Bagaimana anak bekerja sama. Maka stop lomba mewarnai, itu bukan kolaborasi. Bikin lomba-lomba yang berkelompok, menggambar bersama. Jadi nanti anak diskusi, kita mau gambar apa, menari berkelompok. Anak yang mampu berkolaborasi ini yang bisa membangun link ini yang akan unggul. Sekarang semua perlu link, berteman dengan siapa. Saya sampai ke Batam karena berteman dengan Bu Adidia. Bu Adidia berteman dengan Pak Hendra, kayaknya saya kenal Pak Hendra. Saya kenal Pak Hendra, kayaknya saya kenal Bapak Ibu semua. Betul nggak? Itu yang namanya kolaborasi. Ya. Nah ini dibangun sejak kecil, bukan dengan lomba mewarnai. Iya, bersama, bermain juga bersama. Nah di sini akhirnya tidak merasa unggul. Di SD itu udah nggak ada
ranking ya sudah dari 2005. Itu nggak boleh ada ranking. Jadi kalau masih tanya tentang ranking atau sekolah itu masih meranking, sekolah itu ketinggalan zaman. Nggak ada ranking. Yang ada adalah anak terbaik di bidangnya berbasis multiple intelligence. Ya. Berikutnya critical thinking. Jadi anak berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Bapak Ibu kasih ini ada daun 10. Nah, kamu berempat, ayo mau bikin apa? Betul? Ini ada daun, ini ada lem, ini ada gunting, ini ada kertas. Ini critical thinking. Iya. Ini ada potongan akar, potongan ranting. Ini ada manik-manik. Kamu mau bikin apa? Ini namanya critical thinking. Anak gambar. Kamu gambar apa? Menjelaskan. Kenapa kok daunnya warnanya biru? Kenapa daunnya warnanya ungu? Anak menjelaskan. Ini adalah critical thinking. Kreativitas menghasilkan karya tadi. Dan yang kelima, Bapak dan Ibu, anak perlu berkarakter Kristus agar berdampak eksponensial. Tanpa karakter Kristus 4C, communicator, collaborator, critical thinker, dan creator ini menjadi sia-sia. Bayangkan kalau anak pintar, cerdas, kreatif, tidak beriman, dia akan bikin bom. Seperti yang terjadi sekarang, perangkat kelar-kelar. Pintar nggak mereka? Tidak. Tapi punya karakter Kristus yang mengasihi? Ngeri ya? Maka ini yang harus dibangun untuk anak didik kita. Ya. Sepakat? Siapa gurunya? Saya. Kasih tahu yang lain. Siapa gurunya? Saya. Ini dijadikan pedoman di OJBK. Silakan. Ya. OJBKB 5C. Ya. Jelaskan dulu. Ini yang hilang dari pendidikan kita, Bapak dan Ibu. Hafal ayat-ayat tapi menghafal, tidak melakukan, tidak dibahas kenapa kok harus menghormati orang tua, kenapa harus mengampuni, bagaimana perasaanmu ketika mengampuni, ketika kamu diampuni. Ini dibahas supaya mereka punya karakter Kristus. Sepakat? Sepakat. Buat tangan dong. Perubahan, saya nggak tahu besok saya masih hidup atau enggak, tapi saya bersyukur hari ini saya masih sudah bisa sampaikan di masjid. Nggak tahu Bapak dan Ibu ya. Ini pengen saya sampaikan ke semua yang sekarang digaungkan. Sudah pernah dengar belum gerakan PAUD SD menyenangkan yang tadi yel-yelnya dikirimkan Pak Hendra? Siapa yang sudah pernah dengar? Ya, sudah ya. Tapi ada juga yang belum ya. Ini masih banget ini. Sorry. Ya, ini sangat masif. Kenapa sih kok ini penting? Saya nggak bahas semuanya ya. Kenapa kok penting ya? Yang pertama, kemampuan Calistung ini bukan satu-satunya indikator keberhasilan di PAUD Bapak dan Ibu. Ini penting. Ya. Kalau cuma nggak baca tulis itu percaya masa 1 bulan selesai. Tapi proses ini perlu waktu. Saya kasih contoh proses menulis ya Bapak dan Ibu. Ini penting, tolong nanti ini peragaannya sederhana. Oke, semoga suara saya kedengeran ya. Anak kemampuan pertama itu adalah menggenggam. Ya, menggenggam. Dalam kandungan itu mereka juga menggenggam tali plasentanya. Nah, karena itu yang pertama kali
Bapak Ibu perhatikan, apakah anak ini sudah siap menulis atau belum? Pakailah metode apa? Apa ini? Motorik halus merobek. Kalau megangnya masih begini, dia belum siap menulis. Karena menulis itu bicara 3 jari ini harus kuat. Ya, karena itu 3 jari ini yang harus distimulasi. Dari merobek, ya. Nanti kalau dia sudah merobeknya seperti ini, dia udah siap. Hasil robekannya ini diapain? Dipilin. Jadi bola. Pilin kecil-kecil supaya apa? Bisa tangan kanan kiri. Tangan kiri. Dari pilinannya ini dikumpulin. Anak suruh bikin patron, jadi megangnya asal pinjam boleh. Anak bikin patron. Biasa pegangnya masih begini, dia bikinlah lingkaran, kotak, apapun. Gak usah dipaksa begini, biar begini. Nah, bentuk itu dijadikan tempat menempelkan hasil pilinannya, ditempelin. Ya, itu akan terus menstimulasi jarinya. Lalu apa dengan kertas? Diwarnai hasil pilinannya. Ini proses sudah bisa seminggu sendiri. Jadi, kenapa FPP Merdeka Belajar Tidur Sederhana? Karena bisa 1 minggu itu cuma 1 ya. Ini baru dari memilih. Nanti bisa jadi dengan meruncing. Anak mulai mengunting. Ini juga 3. Jadi gak usah pusingin mereka tangan kanan, tangan kiri, ya apa-apa. Ya, ini diruncing. Anak belajar pattern merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Ya, mengikat. Apalagi yang bisa dilakukan? Menjinjit. Ya, bikin pattern lalu dengan biji-bijian. Memindahkan dengan menghitung 1, 2. Kenapa nggak boleh lebih dari angka 10 untuk TKA, TKB 20? Anak-anak masih usia pra-operasional, konkret semua masih harus dilihat. Maka kalau ada orang tua bangga anaknya bisa hitung sampai 100 berapa obat. Konsepnya nggak dapet. Ini yang namanya merusak kinerja otak tadi. Ya. 10, mereka punya jari 10, 20 ditambah jari kaki. Minimal punya alat peraga di badannya sendiri. Baru dikenalin angka 1 dengan menulis di angkasa. Mereka suka tulisnya tuh gede-gede. 2. Guru jangan begini terus tangan kiri ya. Ini miskonsepsi, ya. Nanti anak akan pakainya kiri, tapi guru lihat begini. 2. Kenapa di kelas paling enggak ada 2? Tetap harus lihat supaya gerakannya betul. Ya, ini kanan, ini kiri. Nah kalau kayak gini apa? Ini tetap kanan, ini kiri. Ya, jadi anak belajar konsep spasial visual. Kebanyakan kan guru terus pakai tangan kiri, kemudian ngaco sendiri kan karena konsep di otaknya juga kacau. Gurunya kacau, nanti kita belajar di kinerja otak. Apa yang di pikiran guru tuh bonding ke anak-anak Bapak dan Ibu. Kayak kalau gurunya mikirnya kacau, anaknya juga akan merasa kacau. Nanti ya kinerja otak. Ya, ini dulu dilatih. Kalau di rumah apa? Melipat baju, memotong sayuran, menyapu, mengepel, merapikan itu semua menguatkan jari. Baru setelah itu menulis. Oke. Nah, anak bisa membaca apa yang dipelajari terlebih dahulu. Ayo. Anak mau diajari membaca, yang dipelajari terlebih dahulu apa?
Mengenal namanya. ini miskonsepsi. Yang pertama kali dipelajari adalah anak bisa berbicara. Kalau anak nggak ngerti konsep, ini handphone, nggak perlu ada tulisan. Ini air mineral merek Aqua. Ya, anak bisa ngomong dulu konsep. Itu kenapa tadi teman-teman masih ingat kan? Sorry. Nah, komunikasi dulu. Ya. Jadi jangan buru-buru mengenalkan huruf. Ini dulu yang dibangun. Anak nggak kenal huruf nggak apa-apa, yang penting dia cerewet, bisa cerita, dia sedih, dia marah, tadi di rumah dia ngapain, dia bisa menunjukkan berbagai macam dengan berbicara. Baru nanti kenalkan katanya, baru hurufnya, baru cara nulisnya. Ya, tepuk tangan dong buat ya. Ini yang dimau, ya. Jadi nanti di SD itu nggak ada tes calistung. Bapak Ibu kalau masih menemukan SD pakai tes calistung, tolong dilaporkan. Nggak boleh. Hanya usia, bahkan usia terbaik masuk SD adalah berapa tahun? 8. Bukan 7, 8 Bapak dan Ibu. 8 itu batas usia dini. Jadi semakin perhatikan. Ayo perhatikan. Anak masuk SD, sekolah dasar, namanya juga sekolah. Dia harus siap dengan mengikuti aturan. Oke? Dia harus siap dengan tanggung jawab. Dia harus siap dengan kemandirian. Ya. Nah, anak yang terproses di PAUD dengan baik dan di rumah dengan baik, maka pada saat memasuki jenjang SD tidak ada lagi cerita nangis. Visinya sudah siap, kan belajarnya lebih lama. Dia sudah bisa bertanggung jawab atas nafsunya, ya. Oke. Yang paling pas itu di usia 8 tahun atau 7,5 umur. 5 tahun jangan sampai ada orang tua bangga anaknya 5 tahun sudah di SD. Bapak Ibu, di mana nanti titik hancurnya? Di SMP. Temannya sudah siap menjadi remaja, dia masih di usia anak-anak. Ini rentan menjadi korban bully dan rentan menjadi anak yang gagal. Oke? Temannya sudah menjadi remaja yang mandiri, dia masih bermain. Nah, nanti jangan kaget, jangan anaknya waktu SD 5 tahun, oh pinter kok, begitu di SMP hancur, atau di SMA, atau bahkan di perguruan tinggi hancurnya. Karena ada tugas yang harus diselesaikan, yaitu tugas bermain yang nggak selesai di PAUD. Jadi tugas perkembangan ini harus selesai sesuai dengan fasenya. Tugas perkembangan ini kayak PR, gitu ya, ditagi. Nah, mainnya anak PAUD dengan anak SMP kan beda. Nah, inilah Bapak Ibu mesti tegas ya ke orang tua ya, tolong disampaikan. Kalau sudah terjadi kesalahan ya paling tidak diminimalkan lah ya. Lalu berikutnya di SD itu perlu masa perkenalan minimal 2 minggu. Jadi masa perkenalan tuh harus 2 minggu, ya, bukan cuma 2 hari. Dan menerapkan pembelajaran membangun 6 kemampuan fondasi baik di PAUD sampai di SD, paling tidak sampai SD kelas 3. Ya.
Sampai di sini dipahami ya dasarnya ya. Nah, apa saja mengenal nilai agama dan kehidupan ini tadi yang saya jelaskan karakter Kristus ini menjadi fondasi yang pertama. Ya, yang kedua kemampuan sosial dan bahasa, kematangan emosi, ya, kematangan kognitif, yang tadi critical thinking dan seterusnya, motorik, merawat diri, berpartisipasi dan bisa memaknai belajar itu menyenangkan, bukan tertekan. Kalau yang usianya kurang pasti di rumah ikut sama orang tuanya, masih pengen main tapi harus ngerti NTR. Ya hasilnya masih bermain. Yang salah siapa? Gurunya. Gurunya kok diterima di SD. Yang kedua guru di PAUD, kenapa nggak ngasih tahu? Yang paling fatal orang tua. Orang tua tuh guru yang salah dan Oke, baik.